Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tidak ada yang mengetahui hakikat Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya manusia yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, sebagaimana dikatakan oleh Al-Bushiri Shahibul Burdah, yang artinya, dialah yang sempurna makna dan bentuknya, lalu Allah memilihnya menjadi kekasihnya, disucikan dari yang lain dalam keindahannya, maka mutiara keindahan di dalam dirinya tiada duanya. Dalam kitab Syarh Burdah Al-Jadiri, wafat 818 Hijriah, mengutip pendapat para ulama, yang artinya, tidak mengenal Allah kecuali Nabi Muhammad, dan tidak mengenal Nabi Muhammad kecuali Allah. Dalam kitab Jawahiril Ma'ani 156, para ulama Ahlul Ma'rifah menyebutkan ucapan Uwais Al-Qarni yang berkata kepada para sahabat, di antaranya sahabat Umar dan sahabat Ali, "Kalian semua tidak melihat dari Nabi kecuali hanya melihat bayangannya." Para sahabat bertanya, "Apa termasuk juga tidak melihat dari Nabi kecuali bayangannya?" Termasuk Ibnu Abi Quhafah atau Abu Bakar. Lebih jauh, Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, "Aku menyelam ke dasar lautan kemakrifatan untuk mengetahui hakikat Nabi Muhammad. Ternyata antara aku dengannya masih tertutup oleh 1000 hijab dari cahaya. Andai aku mendekat pada satu cahaya saja, maka aku akan terbakar, seperti terbakarnya rambut di dalam api." Jawahirul Ma'ani 156. Duhai betapa agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sirullahil Akbar, rahasia Allah yang paling agung. Tidak ada yang mengetahui hakikat beliau kecuali Allah. Yang kedua, Rasulullah adalah milik Allah. Allah mengabulkan semua doanya dan memberikan semua keinginannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, beliau dibawa oleh malaikat selama 3 jam. 1 jam untuk ditunjukkan kepada penghuni langit, 1 jam untuk ditunjukkan kepada penghuni bumi, dan 1 jam untuk ditunjukkan kepada 124.000 nabi, dan mereka semua mempercayai kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dikembalikan kepada ibunya, Sayyidah Aminah. Lalu bumi mengatakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu milikku, karena aku adalah tempat kelahirannya dan kehidupannya. Buraq berkata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu milikku, karena aku adalah kendaraannya. Arsh berkata pula bahwa Nabi Muhammad itu milikku, karena aku adalah tempatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammad adalah milikku, karena aku adalah kekasihnya dan dia kekasihku. Aku berikan apa saja yang ia kehendaki, dan aku berikan apa saja yang ia angan-angankan. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mensyarahi ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda menyatakan betapa agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh makhluk di langit maupun di bumi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena besarnya cinta Allah kepada beliau. Yang ketiga, Rasulullah adalah nikmat terbesar dari Allah untuk seluruh makhluknya. Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Az-Zabidi menuturkan sebuah riwayat ketika Nabiullah Daud alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah, bagimu nikmat apa yang paling kecil yang pernah engkau ciptakan?" Allah Ta'ala menjawab, "Nikmat terkecil yang pernah aku ciptakan adalah udara untuk bernapas." Nabiullah Daud alaihi salam bertanya kembali, "Wahai Allah, bagimu nikmat apa yang paling besar yang pernah engkau ciptakan?" Allah Ta'ala menjawab, "Nikmat terbesar yang pernah aku ciptakan adalah kekasihku Muhammad." Ada 2 kenikmatan besar yang diterima setiap mukmin dari Allah. Yang pertama, Allah mengeluarkannya dari gelapnya ketiadaan menuju cahaya wujud, sehingga ia pun dapat merasakan lezatnya berbagai nikmat dan kebaikan Allah, dan dapat memandang keindahan zat Allah besok di padang mahsyar. Yang kedua,
Allah mengeluarkannya dari gelapnya kekufuran menuju cahaya Islam, sehingga ia dapat mendekat kepada Allah sesuai dengan cara yang diridhoinya. Dan kedua nikmat tersebut berasal dari sumber yang sama, yaitu nur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Duhai betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah nurul wujud yang menjadi sebab terciptanya alam semesta, sekaligus nurul huda yang mengenalkan sujud, ruku, dan ibadah-ibadah yang mulia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan semua nabi dan rasul sesudahnya untuk selalu memuliakan, mengagungkan, dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 176, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan tentang rahasia yang terkandung dalam cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Imam Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti berkata bahwa telah diriwayatkan dari sahabat Ubadah, Samit, dan sahabat Jabir bin Abdullah, sesungguhnya pada cincin Nabi Sulaiman alaihi salam tertulis kalimat La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis di tiang-tiang arsy, tertulis di pintu-pintu surga, tertulis di kening para malaikat, tertulis di seluruh kitab suci Allah. Yang kelima, Rasulullah adalah kecintaan Allah dan seluruh alam semesta. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna, diciptakan oleh Allah sebagai lambang kesempurnaan Allah, untuk menghantarkan kita kepada kecintaan terhadap Allah, untuk menghantarkan kita kepada kerinduan kepada Allah. Allah jadikan alam semesta ini cermin dan lambang keindahannya. Allah jadikan satu makhluk yang paling cepat menghantar kita kepada keridhaan Allah, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alam semesta ini semua mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merindukan beliau, memuliakan, memuji, dan mengagungkan Nabi Muhammad. Hal itu tak lain karena Allah telah mengumumkannya, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berkata kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka berkatalah Jibril alaihi salam menyeru kepada alam semesta, "Wahai penduduk langit, sungguh Allah telah mencintai fulan, maka cintailah ia." Maka diberikanlah padanya kasih sayang di muka bumi, maka ia dicintai di belahan bumi. Sahih Bukhari, hadis nomor 3037, 5693, dan 7047. Dan pengumuman itu terus berkumandang, mengumumkan orang-orang yang dicintai Allah, dan pengumuman itu bergema terluhur dan terdahsyat saat mengumumkan nama Nabi Muhammad SAW. Betapa agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dicintai arsy, dicintai kursi, qalam, para malaikat, dan seluruh penduduk langit. Dan beliau juga dicintai manusia, dicintai gunung, dicintai pepohonan, batu-batuan, hewan, jin, dan seluruh penduduk bumi. Beruntunglah jiwa orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tambahkanlah selalu di hati kami cinta dan rindu kepada kekasih-Mu, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.